Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Baitur Rahman li rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan langkah kita untuk bisa sama-sama kembali hadir pada majlis ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memudahkan seseorang untuk belajar, menuntut ilmu, melakukan amal saleh, itu merupakan salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khaira." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, assalahu kata Nabi. Apa arti assalahu? Assalahu artinya dimadu. Ada yang mau, ibu-ibu? Enggak ada yang mau? Nabi katakan, idza aradallahu bi'abdin khaira assalahu. Apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan madu dia. Mau, ibu? Para sahabat bertanya, kaifa asalahu ya Rasulullah? Bagaimana maksud yang dimaksud dengan dimadu di hadis ini? Apa kata Nabi SAW? Yuwaffiqu lahu amalan salih. Allah berikan dia taufik melakukan amalan saleh, fayaqbiduhu alaih. Lalu Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia melakukan amalan saleh tersebut. Mau dimadu? Ya. InsyaAllah hadirnya kita pada hari ini untuk sama-sama mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghujung atau akhir hayat kita dengan madunya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian kita ya pada kaidah yang ke-15. Apa bunyi kaidah yang ke-15, ibu-ibu? Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Apa artinya? Kesudahan yang baik bagi atau milik orang-orang yang bertakwa. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ini dua kalimat yang sangat indah, ibu-ibu. Kalau kita pahami, kita resapi dua kalimat ini, wal 'aqibatu lil muttaqin, ini akan mendatangkan rasa optimisme ya, Bu, dan bahagia pada diri kita. Dua kalimat yang apabila kita renungi maknanya, kita pahami maksudnya, ibu-ibu, akan mendatangkan perasaan tenang, tumakninah, bahagia dalam hati kita, ibu-ibu.
Dua kalimat, wal aqibatu lil muttaqin, yang apabila kita pahami itu membuat kita semakin yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin yakin bahwasanya kemuliaan, kejayaan, kemenangan, apalagi kesuksesan itu Allah peruntukkan, Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Al aqibah, ibu-ibu, aqibah secara bahasa artinya penghujung sesuatu. Itu aqibah dalam bahasa Arab. Ketika Allah menambahkan alif lam di situ, alif lam ta'rif, wal aqibatu, kata Syekh At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya, ini menunjukkan ketika Allah katakan al-aqibah dengan alif lam ta'rif, lalu Allah mengaitkan dengan al-muttaqin, kesudahan atau penghujung sesuatu dari kalimat aqibah ini adalah kesudahan yang baik. Ya, ketika Allah katakan al-aqibah dengan alif lam ta'rif, ini menunjukkan yang dimaksud adalah kesudahan yang baik. Lalu Allah katakan lil muttaqin. Lam di sini litamlik, khusus diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Allah katakan wal aqibah, kesudahan yang baik pasti milik atau bagi orang yang bertakwa, ibu-ibu. Dan benar, kalau kita lihat sejarah, ibu-ibu, kita baca Al-Quran, ujung-ujungnya yang menang siapa, ibu-ibu? Orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Allah sebutkan kaidah ini, ibu-ibu, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 128, ketika Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah ketika menceritakan tentang kisah Nabi Musa? Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, ista'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah, innal arda lillah, karena sesungguhnya bumi ini milik Allah, yurithuha man yasha'u min ibadihi, Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kaidah ini juga Allah sebutkan pada surat Thaha ayat ke 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah. Wa'mur ahlaka bis salah, suruhlah, ajaklah, perintahkanlah keluarga kamu kepada salat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengajak hal tersebut. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak mengharapkan rezeki kepada kalian, wa nahnu narzuquk, kan tapi kamilah yang memberi kalian rezeki, wal 'aqibatu littaqwa, dan kebaikan, kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga sebutkan kaidah ini dalam surat Al-Qasas ayat ke 83, menceritakan tentang kisahnya Qarun. Apa kata Allah? Tilka darul akhiratu
naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Tilka darul akhirah, dan negeri akhirat, kehidupan akhirat, naj'aluha, akan kami berikan kepada orang-orang lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, akan kami berikan kepada orang-orang yang tidak sombong, tidak menginginkan ketinggian di dunia ini, ya. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ayat tadi ibu-ibu, surat Al-A'raf ayat 128, surat Thaha ayat 132, kemudian surat Al-Qasas ayat 83 ibu-ibu. Kalau kita perhatikan ibu-ibu, coba kita perhatikan dengan teliti, di surat Al-A'raf ayat ke-100 berapa tadi? 28. Allah ketika menceritakan tentang kisah Nabi Musa, ya ibu, kemudian Allah tutup kalimat dengan wal 'aqibatu lil muttaqin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan, kejayaan, kesuksesan di dunia bagi orang yang bertakwa. Kalau kita lihat surah Al-Qasas ayat 83, Allah mengaitkan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa di mana? Tilka darul akhirah, di akhirat. Di surah Al-A'raf ya 128 tadi, ya, kesudahan yang baik di dunia. Di surah Al-Qasas di akhirat. Coba kita lihat surah Al-A'raf di dunia. Sebagaimana kita ketahui ibu-ibu, Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu ditindas oleh siapa? Fir'aun. Berapa tahun ibu-ibu? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Puluhan tahun? Mungkin ratusan tahun. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, bersabarlah, ya. Apa jawaban kaum Nabi Musa di ayat setelahnya ibu-ibu? Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, engkau menyuruh kami bersabar terhadap siksaan dari Fir'aun, sedangkan kami telah disiksa, diazab oleh Fir'aun sebelum engkau datang, dan setelah engkau datang pun kami masih disiksa oleh Fir'aun. Akan tapi kata Nabi Musa, ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan kepada Allah walaupun kalian disiksa, dan bersabarlah, karena al-aqibatu lil muttaqin, karena kesudahan yang baik pasti bagi orang yang bertakwa dan benar. Ibu-ibu, di halaman setelahnya kalau kita lihat soal Al-A'raf, Allah katakan apa? Setelah Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah katakan wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Setelah Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah wariskan sekarang dunia kepada siapa? Bani Israel yang tadi diancam, disiksa, dibunuh oleh orang yang kafir, yang zalim. Tapi ketika mereka mohon pertolongan kepada Allah, bersabar, Allah berikan wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha. Allah katakan wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan benarlah, tercapailah kalimatu rabbikal husna, janji Tuhanmu yang baik. Apa janji Tuhanmu tadi? Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi yang mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kemenangan di dunia dalam ayat ini bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Adapun surah Al-Qasas ayat 83 itu menceritakan tentang kisahnya siapa? Qarun. Ya Allah katakan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu ibu-ibu salah satu orang dari kaumnya Nabi
Musa, apa yang dimiliki Qarun? Wa atainahu minal inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, kata Allah. Qarun ini ibu-ibu, hartanya saja, kunci gudang hartanya saja itu harus dipikul oleh beberapa orang yang besar. Al-usbah dalam bahasa Arab itu bilangan antara 3 sampai 10 atau 9 ya. Jadi kuncinya saja harus dipikul oleh sekitaran itu ibu-ibu, 3 sampai 9 orang. Nggak tahu itu karena berat atau karena besar, nggak tahu. Yang penting begitulah banyaknya harta Qarun, itu kuncinya saja ibu-ibu. Dan ketika Qarun diberikan oleh Allah harta tadi, menjadikannya sombong. Sampai-sampai orang yang melihat Qarun, ibu-ibu, apa kata orang-orang yang melihat Qarun? Ya laitalana misla ma utiya Qarun. Ketika orang melihat, Masya Allah, Qarun pakai baju yang terbaik, kendaraan yang paling mewah. Orang-orang melihat, ya laitalana misla ma utiya Qarun. Kenapa sih kita juga nggak bisa, nggak diberikan oleh Allah seperti yang diberikan kepada Qarun? Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya dia orang yang paling beruntung. Orang-orang melihat orang yang diberikan Qarun tadi, dia orang yang beruntung. Kan tapi apa yang terjadi? Kata Allah, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kata Allah, kami tenggelamkan dia dan harta-hartanya. Lalu Allah tutup kisah Qarun dengan tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kehidupan akhirat, ibu-ibu, kemuliaan akhirat, kejayaan di akhirat itu tidak akan kami berikan kepada orang yang sombong, berjalan dengan angkuh di muka bumi ini dan membuat kerusakan. Kemudian Allah tutup wal aqibatu lil muttaqin. Makanya ketika Qarun ditenggelamkan, ibu-ibu, orang yang tadi berangan-angan pengen punya harta seperti Qarun, mereka mengucapkan alhamdulillah. Mungkin seandainya saya memiliki harta seperti Qarun, ibu-ibu, ya, mungkin tenggelam juga. Ibu. Sama seperti kita misalnya melihat orang kaya lewat, ibu, banyak hartanya, kemudian ditangkap KPK, ibu. Alhamdulillah, saya nggak ikut urusan dengan dia. Mungkin kalau saya berurusan dengan dia ditangkap juga sama KPK atau diaudit, ibu-ibu ya. Jadi belum tentu, kata Allah. Tilka darul akhirah. Orang menganggap ketika Allah berikan kepada seorang harta, dia akan mulia di dunia dan di akhirat. Kata Allah, tidak. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kan tapi negeri akhirat Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ibu-ibu yang berbahagia, ketika kita mengetahui bahwasanya kejayaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat tidak mungkin diperoleh kecuali dengan ketakwaan, ya, maka orang yang beriman ketika membaca ayat-ayat seperti ini, dia akan memberikan perhatian lebih terhadap persoalan takwa. Karena ibu-ibu, kalau kita lihat di Al-Quran, ibu-ibu, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan atau menyinggung tentang urgensinya takwa. Ada lebih dari 250 ayat. 250 ayat lebih Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan perihal takwa, ibu-ibu. Seperti yang sering kita jelaskan di kaidah-kaidah sebelumnya, Allah ketika mengucapkan satu hal saja di Al-Quran, itu sudah cukup membuat dia menjadi bahan perhatian kita, ibu. Bagaimana kalau Allah sebutkan sampai 250 kali lebih, ibu-ibu, ya? Orang yang beriman, dia pasti akan memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut. Dan memang benar, persoalan takwa adalah persoalan yang azim, yang luar biasa. Karena takwa merupakan wasiat yang Allah berikan kepada seluruh umat, bukan hanya umat Muhammad, seluruh umat. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 131? Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum
anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dari golongan ahlu kitab, wa iyyakum, dan kalian wasiatnya apa? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Takwa juga merupakan wasiat seluruh nabi dan rasul. Kalau kita baca di Al-Quran, ibu-ibu, sering nggak kita dapati kalimat fattaqullaha wa ati'un? Rata-rata ketika Allah menceritakan tentang kisah seorang nabi memberikan wasiat kepada kaumnya, pasti diakhiri dengan kalimat fattaqullaha wa ati'un. Jadi takwa juga merupakan wasiat yang diberikan kepada seluruh nabi kepada umatnya. Takwa juga, ibu-ibu, merupakan penyebab terbesar seseorang memasuki surga. Diriwayatkan dari hadis Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa sih hal yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga?" Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq, kata Nabi. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, yang pertama adalah takwa, dan kemudian husnul al-khuluq, akhlak yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena ketika kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, Allah akan mencintai kita. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbu al-muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah mencintai kita, ibu-ibu, sudah cukup kehidupan di dunia. Itulah puncak tertinggi bagi orang yang beriman. Dia berharap agar dapat meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ketakwaan seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dengan takwa, ibu-ibu, Allah akan menyertai orang tersebut. Apa kata Allah? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah katakan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bayangkan, ibu-ibu, ketika kita misal ada suatu masalah, ibu-ibu, yang menjadi backing kita, misal wali kota Lu Ismawe, gubernur, bupati, gimana perasaan kita, ibu? Tenang, damai. Oh, backing saya fulan ibn fulan. Lalu bagaimana kalau backing kita, ibu-ibu, Allah? Maka kita tidak akan takut terhadap siapapun, ibu-ibu. Bahkan dengan takwa, seseorang akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah itu, ibu, ya, bukan dilihat dari pakaian tertentu, bukan dilihat dari tebalnya sorbannya, ibu-ibu. Sebagian orang mengatakan dirinya wali memakai pakaian tertentu. Enggak, ibu. Jubahnya enggak harus warna hijau dan putih, ya. Sorbannya juga tidak harus hijau dan putih, ya. Keturunannya juga bukan harus dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang punya peluang untuk menjadi walinya Allah. Karena apa kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya awliya Allah, wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak ada perasaan bersedih. Lalu siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah sebenarnya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ibu-ibu imannya bagus, takwanya bagus, maka ibu adalah salah satu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali tidak hanya 9, ibu. Wali tidak hanya 9, banyak wali, ibu. Semakin seorang bertakwa,
Walaupun dia di pandangan masyarakat remeh, rendah, Ibu. Kalau dia bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min ash'ath akhbar." Betapa banyak orang dipandang remeh ketika dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita anggap sepele, Bu, remeh, padahal dia bertakwa, ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Jadi dengan takwa seseorang akan dapat meraih derajat wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibu-ibu faedah yang bisa kita raih dengan ketakwaan. Di antaranya Allah mudahkan rezeki seseorang, ya Bu. Apa dalilnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita ingin menjadikan halaqah ini menjelaskan tentang faedah takwa, maka tidak cukup waktu kita menjelaskan tentang faedah-faedah dari ketakwaan, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa, kita sudah juga mengetahui bahwasanya betapa banyak faedah atau fadilah yang akan dicapai seseorang ketika dia meraih ketakwaan, ibu-ibu. Lalu sebenarnya apa itu takwa, ibu-ibu? Tiap hari kita mendengar bertakwalah kepada Allah. Dalam khutbah Jumat selalu kita mendengar khatib, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa itu takwa, ibu-ibu? Dan tahu, ibu, apa itu takwa sebenarnya? Orang selalu mengatakan bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Iya, secara garis besar, at-taqwa itu dari kalimat al-wiqayah, pencegahan. Maksudnya apa? Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, kata para ulama. Takwa itu adalah ketika seorang menjadikan antara dirinya dan azab Allah itu penghalang. Itu takwa. Dengan cara apa? Mengamalkan perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi larangan Allah. Itu definisi takwa secara umum, ibu-ibu. Karena kalau kita mau melihat atau menukilkan perkataan para ulama tentang definisi takwa, maka banyak definisi takwa yang dinukilkan dari para ulama. Contohnya definisi takwa yang disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ali ketika ditanya apa itu takwa? Kata Ali apa? At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib, kalau kita baca sejarahnya, beliau ketika memberikan nasihat, banyak nasihat-nasihat yang indah kita dengar dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, at-taqwa al-khawfu minal jalil, takut terhadap al-jalil. Siapa al-jalil? Allah. Wal amalu bit-tanzil, dan beramal, beribadah kepada Allah dengan at-tanzil, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan ridha dan qanaah dengan yang sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, lalu mempersiapkan bekal terbaik untuk hari kepergian, keberangkatan. Itu definisi takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lihat definisi yang diriwayatkan oleh misal Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya apa sih itu takwa ya Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, ara'aita in masyaita fi tariq fihi syauq. Kata Ibnu Mas'ud, takwa itu, pernah enggak engkau ketika berjalan di suatu jalan yang banyak durinya, apa yang kamu lakukan? Pasti kita jalan dengan hati-hati, kita angkat baju kita biar nggak robek, Bu, ya. Kata Ibnu Mas'ud, itulah takwa. Kita jadikan tadi duri-duri tadi, adab Allah tadi, kita jadikan itu sebagai rintangan kita agar tidak terkena duri dan adab tadi. Itulah takwa, ibu-ibu. Ya. Ya. Jadi semakin seseorang itu maksimal dalam ketaatan,
dan maksimal dalam menjauhi kemaksiatan, maka dia akan semakin dekat dengan yang namanya ketakwaan. Lalu bagaimana kita meraih ketakwaan? Bagaimana Bu cara kita meraih ketakwaan? Gimana caranya? Banyak beramal saleh. Apa lagi Bu? Agar kita bertakwa. Banyak mengingat Allah. Di antara hal-hal yang membantu kita bertakwa, ibu-ibu, ya, itu belajar yang pertama. Belajar ilmu yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah. Karena mustahil, ibu-ibu, kita bisa bertakwa tapi nggak ada ilmu. Rata-rata ketika orang pakai jimat, ibu-ibu, ya, orang Muslim pakai jimat, pakai apa lagi? Kedukun, pesugihan, ibu-ibu, itu karena mereka tidak ada ilmu. Seandainya mereka berilmu, maka akan membuahkan ketakwaan dan mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Makanya Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut terhadap Allah itulah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Ulama itu bukan ustaz yang maksud ulama di sini. Orang yang memiliki ilmu yang mengantarkan dia kepada ketakwaan itulah al-ulama. Jadi faktor pertama yang bisa membantu seorang meraih ketakwaan adalah dengan berilmu, belajar, ibu-ibu. Kalau kita tahu ini halal, ini haram, maka itu akan membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kenapa orang masih terjerumus ke dalam praktek ribawi misalnya? Karena mereka tidak tahu mungkin itu haram, ya, ibu-ibu. Ada, karena ada orang yang nggak tahu mungkin itu praktek ribawi. Akhirnya dia terjerumus ke dalam praktek tersebut. Jadi itu faktor yang pertama. Kemudian di antara faktor, ibu-ibu, yang bisa mengantarkan seseorang kepada ketakwaan adalah mempelajari dan membaca Al-Quran Al-Karim. Mempelajari di sini bukan hanya mempelajari tajwidnya, itu diperintahkan, akan tapi itu bukan tujuan. Karena kita dapati orang dia memberikan perhatian lebih, dan itu bagus, ibu-ibu, memberikan perhatian lebih terhadap cara baca yang benar, ibu, ya, tajwidnya, makhrajul hurufnya, itu bagus dan itu hal yang dianjurkan. Akan tetapi jangan lupakan tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Apa tujuan utama diturunkannya Al-Quran, ibu-ibu? Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini, Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad penuh berkah. Tujuan untuk apa? Liyadabbaru ayatih, supaya ditadabburi ayatnya, ibu-ibu. Jadi boleh, bagus kita belajar ilmu tajwid, makhrajul huruf, ibu, tapi jangan lupakan tujuan utama Al-Quran, yaitu untuk ditadabburi. Makanya ada kisah, cerita lucu saya dengar dari seorang masyayikh, ibu-ibu, salah satu negeri Arab, ibu-ibu. Ini menunjukkan bahwasanya orang tidak peduli, bahkan orang sudah jarang sekarang yang mentadabburi Al-Quran. Ada seorang qari masyhur, ibu-ibu, ya, tidak usah kita sebutkan namanya. Qari terkenal, cara bacanya dengan qari yang tinggi-tinggi itu, ibu. Dia baca, saya nggak bisa niru. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'abal labithina fiha ahqaba. Lalu orang yang hadir mengatakan, Allahu Akbar, zidna, tambah lagi. Padahal ayat lagi bicara tentang jahannam, itu. Inna jahannama kanat mirsada. Sedangkan para audiens, karena mereka tidak paham, mereka hanya menikmati qari tadi membaca dengan alunan lagunya tanpa mentadabburi. Allahu Akbar, zidna, tambah lagi. Apa yang mau ditambah? Azab, ibu-ibu. Ini berbicara tentang azab, ibu. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Ini menunjukkan perhatian umat Islam terhadap Al-Quran, khususnya dalam sisi tadabbur, memahami ayat-ayat Allah itu kurang. Bukan kita tidak boleh mempelajari tajwid, lalu mempelajari cara baca Al-Quran yang benar. Itu bahkan dianjurkan. Di antara salah satu wasilah untuk kita bisa mentadabburi
Al-Quran. Tapi jangan lupakan tujuan utama dari Al-Quran. Karena ketika kita berhasil mentadabburi Al-Quran, ibu-ibu, situlah akan muncul perasaan takwa tadi, ibu-ibu. Makanya berapa banyak orang baca Al-Quran, ibu-ibu. Bahkan subhanallah, saya sering lihat, ibu-ibu, di daerah kita, orang lagi baca Al-Quran, di tangannya ada rokok, ibu. Mereka hanya melakukan, melengkingkan bacaan Al-Quran tanpa ditadabburi. Apakah itu takwa? Tidak. Seandainya dia membaca Al-Quran dengan tadabbur, pasti dia tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi ibu-ibu, faktor yang kedua yang dapat membantu seorang meraih ketakwaan adalah dengan mempelajari, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Dan juga di antara faktor yang bisa membantu seseorang meraih ketakwaan adalah berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena apa kata pepatah Arab, ibu? As-sahibus sahib. Kata pepatah Arab, as-sahibu as-sahib. As-sahibus sahib. Sahabat itu as-sahib, bisa menarik, ya. Biasa kalau temannya orang-orang pengajian, ibu-ibu, ya, orang-orang bertakwa, ibu, orang yang sering ke masjid, pasti sikit-sikit kita akan ngikut seperti itu. Akhirnya semakin sedikit, perlahan-perlahan makin bertambah rasa ketakwaan kita. Tapi kalau kita berteman dengan ibu-ibu sosialita, misalnya sering ke mall, ibu, ya, bukan nggak boleh, ya. Tapi kalau kita jadikan mereka teman yang dekat, ibu-ibu, itu biasanya sikit-sikit tertarik, ibu-ibu. Gimana, Bu? Iya, seperti itu, ya. Banyak, ibu, faktor-faktor yang bisa membantu seorang untuk meraih ketakwaan. Kemudian yang paling penting adalah mujahadatun nafs, yaitu berjihad melawan nafsu kita sendiri. Apa kata? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang-orang berusaha untuk meraih ketakwaan, dia berusaha beramal saleh walaupun dalam keadaan malas, dia terus berusaha, insyaallah lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Kami akan berikan jalannya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, itulah cara, beberapa faktor, banyak cara yang lain, ya, yang dapat membantu kita, seseorang, untuk meraih derajat ketakwaan. Dan ibu-ibu, ketika kita berhasil, ya, sukses menerapkan ketakwaan dengan sebenar-benar takwa, maka kita pasti akan memperoleh janji Allah yang di awal tadi, apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Itu janji Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Mungkin ada yang bertanya, tapi Ustaz, itu banyak orang-orang, Ustaz, ya, dia ketika belum hijrah, dia bekerja pada perusahaan tertentu, duitnya, rezekinya banyak, ibu-ibu, ya. Tapi begitu dia hijrah, akhirnya rezekinya seret. Katanya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, kok makin miskin, Ustaz? Gimana itu, ibu? Atau katanya Ustaz, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi banyak kita lihat kaum muslimin di Palestina, di Suriah, di Rohingya makan ditindas. Bukankah mereka orang yang bertakwa? Apa jawabannya, ibu? Ya, adapun kasus yang pertama, kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal surah Al-Ankabut. Apa kata Allah? Alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, Alif lam mim, apakah manusia mengira kami membiarkan mereka sudah mengatakan saya beriman, saya sudah berhijrah, saya sudah taubat, wa hum la yuftanun, tapi kami belum uji dia. Tujuan untuk apa? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, karena sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum kalian. Tujuan untuk apa? Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Tujuan untuk apa? Supaya kami bisa melihat mana sih yang betul-betul hijrah, mana sih yang hijrahnya cuma ikut tren aja, ibu, ya. Untuk mengetahui, menguji mana sih yang jujur, mana yang bohong, ibu, yang hijrahnya cuma ikut-ikutan, ibu, ya. Tapi insya Allah banyak kita dapati cerita kasus
Ketika dia bersabar, insya-Allah Allah bukakan jalan bagi dia dengan pintu yang halal. Adapun kasus yang kedua, kenapa kaum muslimin sekarang banyak yang ditindas? Pertanyaannya bukan janji Allah yang salah. Allah la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti terwujud. Permasalahannya di mana itu? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar mengaplikasikan ketakwaan tadi, ya Ibu? Ya. Wal aqibatu lil muttaqin, di sini bagi mereka yang benar-benar bertakwa, Ibu. Bagaimana orang mengatakan dia bertakwa tapi masih kita lihat praktek-praktek kesyirikan, kekufuran, Ibu ya? Banyak kita lihat orang-orang melakukan kebid'ahan yang luar biasa. Jadi janji Allah ini akan terwujud, Ibu. Kalau kita atau kaum muslimin sudah benar-benar mengaplikasikan ketakwaan pada diri mereka. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi atau milik orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.